Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Safira Mukaromah. Saya Nabila Zala. Kami dari mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea, SHMH. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada apa sih definisi pulau dalam UNCLOS 1982 dan 3 tipe negara menurut UNCLOS 1982. baik yang pertama definisi pulau adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS mendefinisikan pulau sebagai formasi alami tetapi di atas permukaan air yang bisa mendukung kehidupan manusia atau ekonomi secara mandiri. Makna penting dari definisi ini adalah bahwa pulau-pulau ini memiliki hak-hak teritorial dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang luasnya ditentukan oleh luas geografis dan keberadaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih akibat hukum dari status pulau dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, akibat hukumnya memiliki hak teritorial. Pulau yang diakui di bawah UNCLOS memiliki hak teritorial maksimum hingga 12 mil laut di garis pangkal. Ini berarti negara yang memiliki pulau tersebut memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut dari sumber daya alam di sekitarnya, termasuk perikanan dan potensi sumber daya mineral. Yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. UNCLOS memberikan hak kepada negara yang memiliki pulau untuk menetapkan ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam ZEE ini, negara memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, hak untuk menentukan garis dasar. Negara yang memiliki pulau juga memiliki hak untuk menentukan garis dasar dari mana lebar laut teritorial dan ZEE diukur. Ini memberikan negara kekuasaan untuk menetapkan batas-batas hukumnya sesuai dengan keberadaan pulau-pulau itu. Yang kelima, kewajiban negara pemilik pulau. Negara yang memiliki pulau juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam pulau dan wilayah perairannya sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan hukum internasional lainnya. Ini termasuk tanggung jawab untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan lainnya. Yang ketujuh ada konflik claim. Ketentuan tentang pulau dan UNCLOS seringkali menjadi sumber konflik antara negara-negara yang berbagi wilayah atau klaim atas pulau-pulau tertentu. Klaim yang tumpang tindih atas hak-hak teritorial dan ZEE dapat menyebabkan sengketa dan ketegangan antara negara-negara tersebut. Yang kesembilan, ada penentuan status hukum. Dalam UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan status hukum pulau. Tetapi, penerapan dan penafsiran ketentuan tersebut tetap menjadi subjek perdebatan dari konvensi. Perselisihan seringkali diarahkan pada penafsiran yang berada tentang apakah status formasi memenuhi kriteria sebagai pulau di bawah UNCLOS. Baik, dalam beberapa kasus, pulau-pulau yang disengketakan juga dapat menjadi fokus perselisihan geopolitik yang kompleks, terutama ketika pulau-pulau tersebut memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep pulau dalam UNCLOS dari konsekuensi hukumnya sangat penting dalam menangani sengketa wilayah dan menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat regional dan internasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Azhara. Kemudian ada UNCLOS 1982 tentang tipe negara dari UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengatur beragam aspek hukum internasional yang berikatan dengan laut. Dalam UNCLOS terdapat 3 jenis negara yang memiliki status yang berbeda berdasarkan wilayah laut yang mereka kuasai.
Tiga jenis negara ini adalah negara pesisir, negara kepulauan, dan negara pengembang pantai. Yang pertama, negara pesisir. Negara pesisir adalah negara yang memiliki garis pantai dan memiliki hak tertentu atas zona laut di sekitar wilayah mereka. UNCLOS memberikan negara pesisir hak untuk memperluas jurisdiksinya di luar perairan teritorial mereka ke zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis pangkal. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk eksploitasi sumber daya alam, seperti ikan dan gas alam, serta untuk melakukan penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari suatu atau lebih pulau dan teritorial laut di sekitarnya, yang disebut sebagai perairan pedalaman atau internal waters. UNCLOS mengakui hak negara kepulauan untuk menarik garis pangkal dari pulau-pulau mereka dan mengklaim zona laut yang disebut sebagai perairan teritorial, serta zona ekonomi eksklusif di sekitarnya. Namun, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar sebuah negara dapat diakui sebagai negara kepulauan sesuai dengan UNCLOS. Ketiga, negara pengembang pantai. Negara pengembang pantai ini adalah negara-negara yang berada di sekitar laut teritorial atau Z dengan negara pesisir. Mereka mungkin tidak memiliki garis pantai yang panjang, tetapi mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif negara pesisir melalui kerja sama dan perjanjian bilateral atau multilateral. UNCLOS mendorong negara-negara pengembang pantai dan negara pesisir untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Setiap jenis negara memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam mengelola dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan di laut. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang penting untuk menyelesaikan sengketa dan mempromosikan kerjasama antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan navigasi yang aman. Melalui perjanjian internasional ini, masyarakat internasional diharapkan dapat mengatur dan menggunakan laut secara efektif dan adil, serta mempromosikan perdamaian dan keamanan di lautan dunia. Mungkin itu saja dari kami. Atas banyak kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.